Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadis yang ke-24 dari kitab Arba'in Nawawiyah. Langsung kita baca syarahnya. I'lamu ikhwani waffaqani Allah wa iyyakum li ta'atih. I'lamu, ketahuilah, ikhwani, wahai saudaraku. Doa dari muallif, waffaqani Allah wa iyyakum, semoga Allah memberikan taufik kepadaku, wa iyyakum, kepada kamu sekalian, amin, li ta'atih, untuk ketaatan kepada Allah. Anna hadzal haditha, sesungguhnya hadis ini, yaitu hadis yang ke-24, min ahaditsil qudsiyah, termasuk hadis qudsi. Ada kan? Ada. Wa huwa haditsun 'azimun rabbaniyun. Dan ini merupakan hadis yang agung. Rabbaniyun, hadis yang berhubungan dengan ketuhanan, yaitu Allah, karena hadis qudsi. Mustamilun ala fawaida 'azimatin, yang mengandung dari berbagai faedah-faedah 'azimatin yang agung. Fi usuliddin, di dalam masalah pokok agama, wa furu'ihi, dan di dalam masalah cabang agama, wa adabih, dan adab untuk ad-din, agama, wa lataifal qulub, dan yang berisi untuk kelembutan-kelembutan hati-hati manusia. Qala al-Imamun Nawawi, berkata Imam Nawawi, fi adzkarih, di dalam kitab Adzkar, karangan beliau Imam Nawawi, inna Aba Idris riwayatan an Abi Dzar, idza haddatsa bihi jatha ala rukbatai ta'dhiman lahu wa ijlalan. Inna Aba Idris, sesungguhnya Abu Idris, riwayatan yarwi, maksudnya meriwayatkan an Abi Dzar, dari sahabat Abi Dzar, kana idza haddatsa bihi, yang mana apabila beliau tadi itu menceritakan tentang hadis ini, jatha ala rukbatai, maka ketika itu Abu Idris duduk di atas kedua lututnya. Jadi duduk di atas kedua lututnya itu seperti duduk apa? Iftirosh. Duduk iftirosh. Duduk tahiyat itu. Kenapa kok beliau duduk seperti itu? Ta'dhiman lahu wa ijlalan, sebagai bentuk pengagungan, ya, pengagungan lahu, untuknya. Untuknya apa? Untuknya ini hadis. Wa ijlalan, dan penghormatan untuk ini hadis. Jadi mereka, para orang-orang pilihannya Allah itu, ketika mereka itu mendengarkan, jangankan Al-Quran, hadis, atau bahkan kalam para orang-orang soleh, mereka tadi itu menunjukkan dalam hayat yang sebaik-baiknya. Ada di antara mereka itu, ketika ada seseorang datang kepada satu sang alim tadi itu, kepada Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdhar. Datang satu tamu, ketika itu ditanya, ada perlu apa? Enggak Habib, ana mau menanyakan tentang hadis. Berhenti. Jangan kamu sampaikan dulu. Beliau masuk ke dalam rumahnya, beliau mandi, beliau menggunakan pakaian yang terbaik, beliau menggunakan jubahnya, beliau menggunakan imamahnya, setelah itu menggunakan wangian dan duduk depannya orang tadi itu, sambil beliau tadi itu yutokte ala roksi,
Yutoti al-rasul itu gini. Yang angkat ini. Sampaikan. Setelah disampaikan masalahnya disebutkan semua, selesai. Si penanya itu tanya, aku mau tanya lagi Habib, masih berhubungan dengan hadis? Enggak Habib, duduk nyenden. Jadi sebelumnya itu gini, setelah ditanya satu pertanyaan hadis dijawab, dan tidak mengangkat tuh ini, wajah tidak mengangkat, takzim pengagungan. Setelah selesai mau tanya lagi tentang masalah hadis, bukan Habib, nyenden. Baru nyenden. Ditanya, kenapa kok seperti itu? Katanya beliau, kamu tanya apa? Yang kamu tanya kenapa? Hadis ya Habib. Hadis itu kalam siapa? Kalam Rasul. Apakah pantas aku mendengarkan kalamnya Rasul, menyampaikan kalamnya Rasul dengan bentuk yang tidak sebaik-baiknya? Ta'zim ya, pengagungan. Makanya mereka itu kalau memiliki ilmu itu berkah. Nah, kita orang juga sering ya. Kemarin ditunjukkan ya, apa? Guru kita Habib Taufik ketika baca maulid, itu lihat. Yang megang mic mana? Kiri. Ini kanan. Bukan gini. Kadang-kadang kita ini keenaan gini jadinya. Enggak, kebalik. Habib Ali Jufri beliau mengatakan, orang itu kalau biasa membaca kitab ilmu, diletakkan di bawah tanpa alas, itu akan menyebabkan kurangnya keberkahan ilmu, bahkan hilang. Gimana hilang keberkahan ilmu itu? Bukan dia jadi itu, jadi bodoh, enggak. Mungkin dia mengerti, tapi manfaat ada. Kalau bahasa yang sering kita dengarkan, enggak berkah. Enggak berkah. Itu. Gauluhu, yaitu sabda Nabi, artinya hadis qudsinya, ya ibadi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ibadi jam'u abdin, jamak dari kata abdun. Yatanawalu al-ahrara wal ariqa'a minadz-dzukuri wal inathi ijma'an. Kalimat abdun yatanawalu mencakup al-ahror, baik orang yang merdeka, al-ariqa, baik budak, karena yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyatakan hamba, berarti hamba sahaya, budak. Tapi ketika Allah yang menyatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku, itu bukan budak, bukan. Artinya apa? Kesemuanya. Baik yang merdeka, lebih-lebih yang budak. Kemudian minadz-dzukur, baik dia laki-laki, wal inath, atau dia perempuan, ijma'an secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Jadi ketika Allah menyatakan ya ibadi, wahai kesemuanya makhluk yang berakal. Yang dimaksud makhluk di siapa? Ats-tsaqalain. Ats-tsaqalain siapa? Yaitu golongan kita manusia dan golongan jin. Ya, golongan kita dan golongan jin. Jadi jin ono budak bisa ya wallahu a'lam. Mbok apa budak itu ono apa? Jin itu ya budak ya wallahu a'lam. Ya katanya gitu. Cuman memang alamnya lain. Ya ono sing teko pengajian, ndak teko pengajian ya ono golongan jin. Ono. Dikatakan Imam Nawawi itu kalau ngajar itu muridnya itu bukan cuma manusia. Jin juga. Banyak itu orang-orang soleh seperti itu ya. Qala Abu Aliyin, berkata Abu Aliyin ad-Daqqaq, laisa lil mu'mini sifatun asyrafu wala atammu minal ubudiyah. Ya. Laisa, tidak ada, lil mu'mini, untuk seorang mukmin. Untuk seorang mukmin tidak ada sifatun, satu sifat. Ya, sifatnya mukmin kan macam-macam. Ada sakho, roman, ada karom, mulia. Semua sifat-sifat tadi itu kalau untuk orang mukmin tidak ada sifat yang asyraf,
yang lebih mulia, yang lebih bagus, wala atammu, dan tidak ada yang lebih sempurna minal ubudiyah, daripada penyebutan sebagai kehambaan. Jadi kalau kedudukan di dalam pandangan Allah, siapa yang paling mulia? Mereka yang bergelar sebagai abdun. Makanya Nabi itu paling senang ketika dibanding dengan nama abdun. Allah pun menceritakan ketika Allah menceritakan tentang masalah Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdi, dengan hambanya. Karena memang panggilan hamba itu adalah panggilan yang paling, apa dikatakan di sini? Paling asyraf, paling mulia. Paling atam, paling sempurna. Itu panggilan sebagai hamba. Duduknya hamba itu, kalau hamba di antara manusia ya, duduknya hamba di antara manusia itu gini. Seperti hay'a kalau orang makan. Ini. Makanya kadang-kadang itu lihat ada foto di situ, ya kan, ada kan foto kan. Yang depannya itu orang alim, dua-duanya alim, yang satu duduk sila, yang satu gini. Ini bukan tidak adab. Justru ini duduknya seorang hamba. Artinya apa? Orang alim itu tidak memandang dirinya sebagai orang alim di hadapan orang alim, lebih-lebih gurunya. Yang ini. Nah, cuma memang kebiasaan kita duduk gini dianggap tidak baik, ya tidak baik terus. Di barang dongkrong kan gitu kan. Padahal ini paling bagus. Iya, duduk kayak lemu soro. Wakila, ya bait syair itu ya. Wakila, dan dikatakan dalam bait syair, ya qaumi qalbi inda asma'a. Ya qaumi, wahai kaumku, qalbi, hatiku, inda asma'a. Hatiku ini berada di sisi asma, nama-nama Allah. Ya'rifuhu, yang mengetahuinya, as-sami', orang yang mendengarkan, warra'i, dan orang yang melihat. La tad'uni, janganlah kamu memanggil diriku, illa, kecuali, bi, dengan, ya abdaha, wahai hambanya. Ya, satu bait syair mengatakan, wahai kaum, aku ini menyenangi nama-namaku ini ketika disanding untuk penyebutan itu seperti penyebutan yang Allah sebutkan namanya. Allah menamai kita ini dengan sebutan abdun. Maka la tad'uni, jangan engkau memanggil aku illa, kecuali, bi, dengan, ya abdaha, wahai hambanya. Fa innahu asyrafu, maka sesungguhnya kalimat abdun asyrafu asma'i, paling mulianya dari nama-namaku. Hamba Allah. Kita orang hamba ngamuk ya. Aku budak. Padahal mereka senang. Karena dinisbahkan bukan hamba milik dia, tapi hambanya Allah. Kalaupun ada orang yang memanggil kita dengan sebutan, hamba sini, itu bukan berarti dia itu menjadikan kita sebagai budak. Bukan. Disebutkan kalimat, hamba, hambanya itu nyambung ke Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah menyatakan, wahai hamba Allah. Makanya orang soleh biasanya kalau mengatakan kepada yang lain, ya abdallah, tub ilallah, wahai hamba Allah, tobat sama Allah. Karena kalimat yang bagus. Abdun, ya. Wa aqwalul ulama'i fil abdi wal ubudiyati kathiratun. Dan akwal, pendapat atau perkataan mereka para ulama fil abdi, masalah penyebutan hamba,
wal ubudiyati, dan masalah penyebutan kehambaan, kathiratun, banyak sekali. Wa kullu wahidin, dan setiap satu itu takallama bilisanin, mengucap dengan satu pengucapan qalahu ala gadri maqamih, pengucapannya itu sesuai dengan tingkat kedudukan atau makomnya. Ini bahasa ringkasnya gini, ulama itu banyak menyampaikan kalimat abdun. Oh, abdun ini adalah hambanya Allah. Oh, abdun ini adalah seorang yang dia tadi itu akan menurut apa-apa yang diatur sama Allah. Oh, abdun ini adalah seseorang yang dia tadi itu tidak membanggakan dirinya. Setiap dia pengucapan abdun, mensifati abdun, itu sesuai dengan makom kedudukan dari sang alim tadi itu. Semakin tinggi kedudukannya, maka dia semakin banyak menyebutkan makna abdun dalam dirinya. Ya apa hamba itu? Hamba itu tidak pernah menuntut. Hamba itu hanya melaksanakan perintah. Dalam hukum fikih kita, ada hamba dibayar? Enggak. Hamba setelah bekerja diberikan sesuatu? Enggak. Hamba itu cuma wajib diberikan makan dan minum. Wis. Lebih itu enggak. Loh, anak sudah kerja, anak sudah gini. Enggak ada. Nah, ketika mereka, kedudukan mereka para ulama ini semakin tinggi kedudukannya, semakin merasa makna kehambaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin dia tadi itu kuat untuk menerima apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam ada satu cerita Nabi Allah Musa itu menceritakan bahwa diceritakan Nabi Allah Musa itu munajat sama Allah. Ya Allah, tunjukkan aku kepada hambamu yang mulia. Bahasa kita gini, ya Allah, tunjukkan kepadaku walimu. Maka Allah mewahyukan, datang kamu ke celah gunung di sana itu engkau akan dapatkan. Jangan tidur. Jangan tidur. Apa itu turuan Zil? Pijet tenan kamu Zil. Turuan, sering-sering tidur. Ada yang tidak beres kali ya. Tahu? Apa utak kendor? Kalau enggak ditarik. Ya, diseteng rek. Ya tidur. Apa? Jangan boleh tidur. Dipaksa enggak boleh tidur. Jangan. Datang ke sana. Dilihat apa? Masuk ke celah sana, ternyata ada apa? Ada satu orang itu, Nasallahu alaihi afiyah. Badannya ini penuh kusta. Kusta sudah. Sampai Nabi Allah Musa itu mensifati orang ini hanya seperti potongan daging yang dilempar. Jadi saking begitu badannya ini kena kusta parah. Sampai seperti itu, tergeletak gini. Nah, karena Allah yang menunjukkan, maka Nabi Allah Musa menyatakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Nabi Allahmu, ya Karim Allah. Kaget. Loh, kok tahu kamu? Kalau aku adalah Musa alaihissalam. Wahai Nabi Allah Musa, aku beberapa waktu ini bermunajat sama Allah. Ya Allah, manusia siapapun tidak akan mau datang kepadaku ya Allah. Karena keadaanku yang seperti ini. Tetapi aku meminta kepadamu ya Allah, tolong datangkan Nabi Allah Musa datang kepada diriku. Perhatikan ya. Orang tadi itu bermunajat kepada Allah untuk mendatangkan Nabi Allah Musa. Apa yang dilaksanakan Allah? Apakah Allah menyatakan, hei Nabi Allah Musa datanglah ke sana? Enggak. Allah gerakkan hatinya Nabi Allah Musa untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama seperti itu. Kita doa sama Allah, ya Allah, berikan ini ya Allah, berikan ini ya Allah. Itu Allah yang akan menggerakkan mereka supaya tergerak minta sama Allah, Allah akan memberikan petunjuk. Dan ketika aku mendengarkan suara salam, aku yakin doaku dikabulkan sama Allah. Maka tidak datang kecuali pasti engkau.
Nabi Allah Musa. Benar katanya, benar katanya. Dilihat keadaannya seperti itu. Si orang itu tersenyum sambil mengatakan, wahai Nabi Allah Musa, aku hidup di sini dalam keadaan sendiri. Terus dari mana kamu makan katanya? Gimana cara makan? Aku memiliki seorang anak, satu anak. Tok hidupku sama satu anak, laki-laki. Dia itu kalau pagi berangkat ke bawah untuk mencari dari akar-akaran dari pohon pinus. Diambil akar tadi itu, dibawa kepadaku, aku gunakan makan diriku sebagai buka puasaku. Nah, yang no, akar daun pinus dibuat untuk berbuka. Anakmu di mana sekarang? Ada di bawah. Di mana? Di sini, di sini, di sini. Ditunjukkan. Padahal dia tidak pernah turun loh ya. Nabi Allah Musa turun ke sana, dicari di tempat itu, didapatkan seorang pemuda ketika itu. Ketika kelihatan Nabi Allah Musa, pemuda tadi itu berdiri. Dan Nabi Allah Musa menyatakan, itu anaknya tadi itu wajahnya begitu tampannya sampai seperti bulan purnama. Padahal anaknya itu. Tampan anak ini. Ya bacanya diinterogasi, betul lah, iya bapak kamu di atas sana katanya gini-gini. Apa kerjaanmu kamu mencari akar? Iya. Kok tahu kamu? Abahmu barusan cerita katanya. Selesai ngomong, tidak lama apa? Datang binatang buas. Datang binatang buas itu menerkam anak tersebut di hadapan Nabi Allah Musa. Mati. Diterkam binatang buas. Maka Allah menyatakan, maka Nabi Allah Musa menyatakan, ya Allah, apakah engkau akan membiarkan orang tuanya yang dalam keadaan seperti itu hanya bersandar kepada anaknya tok? Sekarang anaknya sudah dibunuh dengan binatang buas yang engkau kirim ya Allah. Maka Allah menyatakan kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, naik ke atas, kamu akan tahu jawabannya. Tanyakan kepada dia, dia akan tahu jawabannya. Naik ke atas. Sampai di sana, sudah bertemu Nabi Allah Musa? Sudah katanya. Nabi Allah Musa bercerita, anakmu diterkam binatang buas. Mati. Dia tersenyum. Tertawa. Senyum, tertawa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, aku bersandar kepadamu, engkau berikan anak kepadaku satu-satunya itu ya Allah, yang aku mendapatkan rizki dari engkau melalui perantara ini. Sekarang anakku ini sudah engkau ambil ya Allah. Maka aku meminta kepadamu ya Allah, cabutlah ruhku sekarang ini ya Allah, agar aku kumpul bersama anakku dalam keadaan sujud. Setelah mengucapkan seperti itu, orang yang sakit kusta itu sujud, diem. Nabi Allah Musa bingung, digerakkan gini. Digerakkan, ternyata mati. Nabi Allah Musa mengatakan, ya Allah, wali min awliyaillah. Anaknya mati tergeletak dengan binatang buas. Sedangkan bapaknya wali min awliyaillah. Meninggal dalam keadaan seperti ini ya Allah. Dalam keadaan kusta, dalam keadaan tergeletak di tanah. Maka Allah menyatakan, wahai Musa, aku perintahkan malaikat Jibril untuk yang ngurusi jenazahnya keduanya. Turun malaikat Jibril, ngurusi jenazah anaknya, mensolati, memandikan, mengkafani, mensolati, mengkubur, juga bapaknya seperti itu juga. Ridwan. Ini makna hamba. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tapi kita minta sama Allah, jangan nantang sama Allah. Ya Allah, berikan ujian kau. Jangan. Ya. Tapi tetap minta kepada Allah kebaikan. Faqala Ibnu Atha'in. Ini sebenarnya Ibnu Atha' As-Sakandari ya. Al-abdu alladzi la milka lahu. Dengarkan ini. Al-abdu, seorang hamba, alladzi yang la milka lahu, tidak memiliki kepemilikan apapun. Apapun itu. Harta. Ya Allah, mantar selamat kabeh. Ya. Bahkan nyawanya sendiri tidak ada.
Kalau kita hubungkan hukum fikih, gimana hukumnya donor mata? Wah, tidak boleh. Milik siapa itu mata? Kecuali kalau itu bisa muncul lagi seperti darah dan lain sebagainya. Karena seorang hamba, al-abdu alladzi la milka lahu. Seorang hamba yang tidak memiliki kepemilikan apapun, punya uang, diambil. Ya, kalau rezeki dikembalikan sama Allah, ini sudah bukan milikku memang. Lek cari ini guru-guru kita orang apa? Kon di dunia kok tukang parkir. Wong di dunia kok tukang parkir. Apa tukang parkir itu? Hah? Datang mobil. Prit. Datang mobil ini, datang sepeda motor ini, sak macam bagus, banyak. Dia jaga gini tok. Ketika pemiliknya datang diambil, seret, ngamuk. Lalu tukang parkir ngamuk, loh JP loh. Gue siapa ini? Mobil punya siapa? Rumah punya siapa? Harta milik siapa? Nyawa milik siapa? Ini makna hamba. Makanya semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin mengartikan makna hamba itu semakin tinggi, semakin jauh. Ada orang stres gara-gara ditipu orang, tidak ada. Nyantai. Ya, ini bedanya kita dengan Nabi SAW. Nabi itu sifat basyariah itu ada, hadirin. Ada. Nabi itu sedih itu ada. Nabi menangis itu ada. Cuman Nabi itu tidak berubah eksentritas atau kegiatan atau volume ibadahnya. Tambah meningkat. Mereka orang pilihannya Allah, karena meniru Nabi SAW, semakin terkena sesuatu, semakin banter. Justru terkena sesuatu yang mencocoki hawa nafsunya, takut jangan-jangan tipuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terjadi dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan apa? Tidak satu nikmat datang kepada diriku kecuali aku takut itu merupakan istidraj atau tipuan dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok seperti itu? Kalau bahasanya kita orang, apakah itu bukan bentuk suudzon kita kepada Allah? Enggak. Aku takut itu tipuan Allah. Kenapa? Karena Allah menyatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan kami akan menipu itu manusia sekiranya manusia itu tidak merasakan. Tidak merasakan bahwasannya dia ditipu sama Allah Subhanahu wa taala. Ente yang hadir hall iki mandara di warung kopi. Ya, mandara ngrungokno. Setelah pembacaan manakib dijelaskan di situ Pak manakib bahasa Indonesia, gimana Abu Bakar yang di Solo, yang ketika ada anaknya raja itu yang sakit, tidak sembuh-sembuh. Kemudian apa? Dikenal ini orang alim, ada orang alim datang mustajabud dakwah gini dan lain sebagainya. Apa yang terjadi ketika itu? Maka datang utusan dari apa? Kesultanan ya. Kesultanan Solo itu bawa botol air untuk didoakan. Diceritakan beliau tidak nyentuh. Disentuhnya enggak? Dicekelin enggak? Dipegang gini. Didoakan gini. Insya Allah sembuh. Dibawa. Diminumi. Sembuh. Ketika dengar bahwasannya putrinya raja tadi itu, atau keluarganya raja itu, yang sudah lama berobat, tidak sembuh-sembuh, kena air tadi itu sembuh, beliau bergegas pulang. Kenapa? Takut nanti terdengar sama yang lain, mereka datang semuanya sama beliau. Balik nang kita orang. Ya moro. Iku kan ya apa sih? Ndak ono aku ya. Mereka enggak. Itu bedanya hadirin. Mereka ini sudah tidak senang untuk terkenal, tapi Allah yang munculkan. Apapun omongan manusia. Para pembenci orang-orang ini, bahkan dikatakan guru-guru kita, orang-orang yang soleh itu lebih mendoakan kepada orang yang musuhi daripada orang yang cinta. Karena apa? Kalau orang yang cinta bahasa kita sudah dirangkul, yang musuhi kesian,
Justru banyak menangis gara-gara mereka orang yang musuhi tadi itu. Bukan karena sifat cengeng, enggak. Nangis kepada Allah supaya diberikan hidayat. Bayang, cerita-cerita gitu, enggak masuk dalam akal, hadirin. Secara akal loh ya. Tapi memang akal kita tidak mampu. Kita katakan tidak masuk dalam akal. Kenapa? Karena akal kita tidak mampu. Coba kita orang ini. Ono wong loro suwe, ndak iso mlaku, kon kaya ombenan. Ya ndak buka toko moro. Buka menerima jasa pengobatan. Ini lari bergegas. Kenapa kok susu-susu bang kita? Kok susu-susu? Ada. Anak takut banyak orang datang sama anak minta air. Allahu Akbar. Ayo. Qala Ruwaym yatahaqqaqu insyaallah pertemuan katanya. Wallahu a'lam bissawab.